Pada pembahasan sebelumnya, kita telah memahami bahwa permukaan bumi memiliki tanah dengan jenis yang berbeda. Berbagai jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, keberadaan tanah tetap harus dilindungi melalui konservasi dan didata keberadaannya melalui lembaga khusus. Apa saja fungsi dari pemanfaatan, konservasi, dan lembaga penyedia data tanah? Berikut adalah pembahasannya. Tanah di daratan yang menutupi permukaan bumi memiliki batas tertentu dan memengaruhi kemampuan penggunaan lahan yang dapat dimanfaatkan bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lahan adalah lingkungan fisik yang memiliki batas tertentu. Jenis lahan di suatu lingkungan akan memengaruhi pemanfaatan dan penggunaannya. Berdasarkan komponennya, lahan terdiri atas tanah, vegetasi, hewan, mikroorganisme, dan fitur fisik tanah. Pemanfaatan tanah dapat dipertimbangkan berdasarkan pada fungsi lahan dan klasifikasi lahan. Pertama, fungsi lahan. Lahan memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai ruang produksi biomasa, ruang peristiwa atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, serta ruang pemukiman dan aktivitas manusia. Contoh fungsi lahan sebagai ruang produksi biomasa adalah sebagai lahan pertanian, lahan hutan, lahan peternakan, dan lahan perikanan. Contoh fungsi lahan sebagai ruang peristiwa atmosfer, hidrosfer, dan litosfer adalah sebagai tempat terjadinya kondisi cuaca, aliran air sungai, dan pelapukan bebatuan. Contoh fungsi lahan sebagai ruang pemukiman dan aktivitas manusia adalah sebagai tempat untuk mendirikan rumah atau sarana jalan. Kedua, klasifikasi lahan. Berdasarkan manfaatnya, lahan terdiri atas lahan non-produktif dan lahan produktif. Lahan non-produktif adalah lahan yang tidak dapat dikelola oleh manusia. Apabila ingin dikelola, lahan tersebut membutuhkan upaya dan biaya yang tinggi, tetapi dengan hasil yang sedikit. Lahan non-produktif sulit untuk ditanami, sehingga tidak cocok dijadikan lahan pertanian atau peternakan. Contohnya, lahan yang tanahnya tidak subur, seperti jenis tanah gambut di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dan jenis tanah potsolik merah kuning di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya yang harus dilakukan adalah membuat parit untuk mengendalikan muka air di dalam tanah dan menurunkan keasaman tanah pada lahan gambut, dan membuat mulsa pada tanah potsolik merah kuning agar tidak mudah erosi. Mulsa adalah material penutup tanaman yang berasal dari serbuk kayu atau plastik, sehingga dapat menjaga kelembapan dan struktur tanah, serta menghambat gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang menghambat pertumbuhan tanaman budidaya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola lahan non-produktif cukup besar, karena tanah gambut memerlukan unsur tambahan berupa kapur yang dapat menetralkan sifat asam, dan tanah potsolik merah kuning yang banyak mengandung pasir membutuhkan tambahan bahan organik seperti pupuk kandang.
Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, seperti kotoran ayam, kambing, atau sapi. Pemberian pupuk kandang bertujuan meningkatkan kandungan unsur hara, daya serap air, dan daya tahan tanah. Sedangkan, lahan produktif adalah lahan yang dapat dikelola oleh manusia. Lahan produktif membutuhkan upaya yang lebih sedikit dan biaya relatif lebih rendah, tetapi memberikan hasil cukup besar. Oleh karena itu, lahan produktif disebut juga sebagai lahan potensial. Lahan produktif terdiri atas lahan kering dan lahan basah. Lahan kering adalah lahan produktif yang tidak tertutup oleh air, seperti padang lumpur. Lahan kering terletak di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut, dan di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Lahan basah adalah lahan produktif yang tertutup oleh genangan air atau aliran air. Misalnya wilayah rawa-rawa, danau, sungai, dan laut dangkal yang kedalamannya kurang dari 6 meter saat air surut. Lahan basah ada yang terbentuk secara alami, seperti rawa-rawa, hutan bakau, padang lamun, dan danau. Sementara itu, ada juga lahan basah yang sengaja dibuat oleh manusia, seperti kolam ikan, sawah, dan tombak ikan atau udang. Pemanfaatan lahan produktif secara optimal akan mampu memberi keuntungan bagi manusia. Akan tetapi, apabila lahan produktif dimanfaatkan secara berlebihan, akan menyebabkan terjadinya degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan secara sementara atau tetap. Degradasi lahan dapat terjadi baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Degradasi lahan secara alami dapat terjadi akibat bencana alam, seperti banjir dan letusan gunung api. Banjir dapat menyebabkan lahan tergenang oleh air, sehingga kandungan air di dalam tanah menjadi berlebihan, atau lahan akan tertutup oleh lumpur yang terbawa oleh air. Sementara itu, letusan gunung api dapat menyebabkan lahan tertutup oleh material dari erupsi gunung berapi. Misalnya, lahan tertutup oleh bebatuan besar, kerikil, pasir, dan debu vulkanik. Degradasi lahan dapat terjadi akibat aktivitas manusia, seperti penggunaan pestisida secara berlebihan, penggunaan lahan untuk peternakan atau pengembalaan secara berlebihan, penebangan pohon secara berlebihan, pembuangan limbah tanpa diolah terlebih dahulu, penambangan tanpa upaya reklamasi lahan, dan pengalihan fungsi lahan. Penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mematikan mikroorganisme tanah, sehingga tingkat kesuburan tanah menurun. Pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Penggunaan lahan untuk peternakan dan pengembalaan secara berlebihan dapat menghilangkan vegetasi tanaman atau merusak lahan. Penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan tanah menjadi rawan erosi dan kandungan air tanah berkurang.
Lahan yang tidak memiliki vegetasi akan sulit menyimpan air di dalam tanah, sehingga tanah menjadi cepat kering atau gersang. Pembuangan limbah tanpa diolah terlebih dahulu dapat mencemari tanah dengan zat-zat berbahaya, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Pengolahan limbah bertujuan menguraikan bahan-bahan senyawa organik, cairan yang mengandung partikel padatan, dan mikroba patogen. Pertambangan tanpa upaya reklamasi lahan dapat menyebabkan lahan menjadi rusak dan sulit dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, pemukiman, dan perindustrian. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan, sehingga dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Pengalihan fungsi lahan dapat menyebabkan luas resapan air menjadi makin kecil, sehingga mengurangi jumlah air tanah. Pengalihan fungsi lahan dapat berupa perubahan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau lahan perindustrian. Degradasi lahan yang dibiarkan secara terus-menerus akan mengubah lahan produktif menjadi lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan, sehingga fungsinya berkurang atau hilang, dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, pada tahun 2019, luas lahan kritis di Indonesia mencapai 14 juta hektare. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha mengatasi permasalahan lahan kritis dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pengembalian atau pemulihan kondisi lahan. Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui reboisasi kawasan hutan, reboisasi kawasan bakau atau mangrove, dan pembangunan sarana konservasi air. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Reboisasi kawasan hutan adalah penanaman kembali kawasan hutan yang telah gundul akibat aktivitas penebangan hutan. Reboisasi kawasan hutan dilakukan dengan cara menanam kembali pepohonan di lahan hutan yang gundul. Kawasan hutan bermanfaat bagi makhluk hidup karena dapat menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, mencegah terjadinya erosi, serta menyerap dan menyimpan air di dalam tanah. Reboisasi kawasan bakau adalah penanaman kembali kawasan hutan bakau yang gundul akibat kerusakan atau hilangnya lahan. Reboisasi kawasan bakau dilakukan dengan cara menanam kembali tanaman yang dapat hidup di lahan tergenang air, seperti pohon Avicennia atau api-api dan Rhizophorae. Keberadaan kawasan bakau bermanfaat untuk mencegah abrasi dan sebagai tempat hidup satwa laut maupun amfibi. Pembangunan sarana konservasi air adalah pembangunan sarana yang dapat melestarikan keberadaan sumber daya air. Sarana tersebut dapat berupa sumur resapan air dan bangunan embung atau bangunan yang berupa cekungan untuk menampung air hujan.
Bangunan sarana konservasi air bermanfaat untuk menyimpan air dan mengurangi erosi lahan. Konservasi lahan adalah upaya pelindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan. Konservasi lahan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan, memperbaiki lahan kritis, dan menjaga produktivitas lahan. Upaya konservasi lahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuannya, memperhatikan kesuburan dan produktivitas lahan, serta menerapkan teknik pengawetan tanah. Memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuannya. Lahan di permukaan bumi dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuannya. Menurut Kementerian Pertanian Amerika Serikat, kemampuan lahan untuk dimanfaatkan ditentukan oleh hambatan yang ada pada lahan, seperti lereng, kedalaman tanah, dan tingkat drainase. Berdasarkan tingkat hambatannya, kemampuan lahan diklasifikasikan ke dalam 8 kelas. Kelas 1-4 memiliki kemampuan lahan yang sesuai dengan usaha pertanian. Sedangkan kelas 5-8 memiliki kemampuan lahan yang tidak sesuai atau diperlukan biaya tinggi untuk pengelolaannya. Lahan yang termasuk klasifikasi kelas pertama adalah wilayah yang sesuai untuk pertanian karena memiliki lereng, kedalaman tanah, drainase, dan iklim yang mendukung. Pada kelas-kelas berikutnya, lereng makin curam, kedalaman tanah makin dangkal, drainase makin buruk, dan iklim makin tidak sesuai. Sebagai contoh, lahan di puncak Gunung Api Merapi adalah wilayah dengan lereng yang sangat curam, kapasitas penahan air rendah, tingkat erosi tinggi, dan permukaan tanah berupa batuan lepas atau singkapan. Sehingga diklasifikasikan dalam lahan kelas 8. Lahan kelas 8 hanya dapat dimanfaatkan untuk cagar alam dan hutan lindung. Karena apabila dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya, dapat merusak lahan. Selanjutnya, memperhatikan kesuburan dan produktivitas lahan. Pemanfaatan lahan harus memperhatikan kesuburan dan produktivitas lahan, terutama jika lahan tersebut digunakan untuk kegiatan pertanian. Contohnya, menjaga kesuburan dan produktivitas tanah melalui pemberian nutrisi berupa pupuk. Dan melakukan rotasi tanaman atau penanaman bergilir pada lahan yang sama. Selanjutnya, menerapkan teknik pengawetan tanah. Tanah adalah bagian permukaan dari lahan, sehingga konservasi lahan juga dapat diartikan sebagai konservasi tanah. Konservasi tanah dapat dilakukan melalui teknik pengawetan tanah. Teknik pengawetan tanah adalah upaya untuk menjaga kuantitas atau ketebalan tanah dan kualitas tanah atau tingkat kesuburan tanah. Teknik pengawetan tanah terdiri atas teknik vegetatif, teknik mekanik, dan teknik kimia. Teknik vegetatif adalah teknik pengawetan tanah yang menggunakan tanaman agar kuantitas dan kualitas tanah tetap terjaga. Contohnya, pohon di lereng pegunungan harus ditanam mengikuti garis kontur
atau garis tegak lurus yang disesuaikan dengan kemiringan tanah agar tidak terjadi erosi. Teknik mekanik adalah teknik pengawatan tanah yang menggunakan cara atau teknik tertentu agar kuantitas dan kualitas tanah tetap terjaga. Contohnya, lahan persawahan di pegunungan harus menggunakan teknik terasering agar tidak terjadi erosi. Teknik kimia adalah teknik pengawatan tanah yang menggunakan zat-zat kimia tertentu agar kuantitas dan kualitas tanah tetap terjaga. Contohnya, menambahkan zat kimia soil conditioner seperti bitumen dan latex. Hal ini berfungsi untuk memperbaiki struktur dan susunan partikel tanah, agar tanah tidak mengalami erosi, mengubah kapasitas tanah menahan air, dan menyimpan zat hara. Data tanah dan geologi memiliki peran penting sebagai penunjang dan pendukung program atau rencana pembangunan di suatu wilayah. Data berupa jenis tanah, sebaran batuan, struktur tanah, kerentanan tanah, dan variasi bebatuan akan membantu pihak yang berkepentingan untuk merencanakan atau mengambil keputusan mengenai layak tidaknya suatu wilayah bagi peruntukan yang diinginkan. Data tanah dan geologi memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Membantu menentukan kelas kemampuan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan. Membantu menentukan perencanaan, seperti jaringan jalan, listrik, pipa, atau jaringan kabel telepon. Membantu menentukan wilayah yang rawan bencana, seperti gempa bumi, tsunami, longsor, dan gunung api. Serta membantu menentukan lokasi persebaran sumber daya mineral dan energi. Data tanah dan geologi Indonesia tersimpan di Pusat Survei Geologi, milik Badan Geologi, Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral, atau SDM. Akan tetapi, data-data tersebut juga dapat diperoleh di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, atau LAPAN, Badan Informasi Geospasial atau BIG, Badan Pertahanan Nasional atau BPN, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa pemanfaatan tanah berkaitan dengan pemanfaatan fungsi lahan. Lahan adalah lingkungan fisik yang memiliki batas tertentu. Lahan terdiri atas lahan non-produktif yang sulit dimanfaatkan, dan lahan produktif yang mudah dimanfaatkan oleh manusia. Apabila lahan produktif tidak dimanfaatkan secara optimal, lahan akan mengalami degradasi. Apabila degradasi tersebut terjadi secara terus-menerus, lahan produktif akan menjadi lahan kritis yang mengalami kerusakan, sehingga fungsinya berkurang. Apabila fungsi lahan berkurang, diperlukan konservasi lahan melalui upaya memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuannya, memperhatikan kesuburan dan produktivitas lahan, serta menerapkan teknik pengawatan tanah. Oleh karena itu, agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi tanah dan peruntukannya, diperlukan data dari lembaga penyedia data tanah dan geologi, seperti Badan Geologi Kementerian ESDM, LAPAN, BIG, BPN, dan Bappenas.